Halo, lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Saya Rizman Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Ketua Harian Partai Gerindra nih, Bung Rocky, ya, yakni Sufmi Dasko Ahmad menyatakan partainya belum menyiapkan posisi untuk Jokowi dan mengaku belum tahu apakah Jokowi itu ingin masuk Gerindra atau ada rencana lain. Spekulasi bahwa Jokowi ingin bergabung dengan Gerindra itu muncul setelah dia dipecat dia dan keluarganya maksud saya dipecat PDIP, dan kemudian tiba-tiba saja Jokowi itu menemui Prabowo di rumah pribadinya di Jalan Kertanegara. Ya, pada waktu itu alasannya Jokowi katanya dia ada di Jakarta dan diundang oleh Pak Prabowo makan ke rumahnya, ya akhirnya dia datang gitu. Dan selesai pertemuan itu, ketika ditanya oleh wartawan apakah Jokowi itu akan masuk Gerindra, ya Prabowo menyatakan bahwa ya Gerindra itu sebagai partai yang terbuka gitu. Dia tentu akan senang kalau Pak Jokowi bergabung ke Gerindra. Siasat Pak Jokowi untuk memperoleh dukungan politik sepertinya sudah selesai itu, karena Pilkada DKI terutama jadi penentu, bahkan penentu final tentang berakhirnya genggaman Jokowi terhadap politik. Bahwa dia bisa menang di Sumatera Utara maupun di Jawa Tengah itu hal yang mudah untuk diterangkan, karena aktivitas politik di dua tempat itu betul-betul dikendalikan dengan kekuasaan jaringan, kekuasaan sprindik bahkan, dan kekuasaan uang. Tetapi Jakarta menjadi satu pertaruhan yang akhirnya merumuskan atau menyimpulkan bahwa Jokowi sudah selesai. Dan itu sebetulnya tanda yang paling jelas dari keinginan publik untuk mengakhiri pengaruh Jokowiisme di dalam politik Indonesia itu. Kita mulai memasuki satu era untuk mulai membayangkan bahwa politik akhirnya harus didasarkan pada etika publik. Dan Presiden Jokowi adalah contoh paling buruk atau satu-satunya contoh buruk pasti tentang bagaimana etika politik itu diabaikan. Berbohong, berkhianat pada partainya sendiri, kan itu satu sinyal atau bahkan satu penanda sejarah bahwa beliau betul-betul tidak paham tentang apa itu etika publik itu. Jadi kemungkinan Jokowi akan dapat dukungan partai, yaitu juga sekedar percakapan di dalam dirinya sendiri kan. Gerindra pasti tidak akan memberi kesempatan pada Jokowi untuk masuk ke dalam partai itu tuh, karena dianggap bahkan adanya Gibran di situ kendati bukan anggota partai tapi bagian dari keluarga kekuasaan presiden, itu jadi batu sandungan, jadi beban psikopolitik dari Gerindra, karena terus Gerindra akan dipersoalkan terutama oleh netizen tentang kehadiran Gibran di situ tuh. Jadi kita mulai melihat bagaimana satu kekuasaan yang dibangun dengan arogansi ditegakkan dengan memanipulasi alat-alat kekuasaan negara itu akhirnya terpapar atau menggeletak begitu saja. Keterangan Pak Dasko bahwa Gerindra belum memikirkan posisi Jokowi itu penanda halus bahwa Gerindra sebetulnya menolak. Dan harusnya Jokowi mengerti bahwa kalau dia ditolak oleh PDIP, bagaimana mungkin diterima oleh Gerindra kan? Masa barang bekas PDIP diterima oleh Gerindra? Kira-kira begitu kasarnya kalau kita mau pakai satir. Spekulasi tentang kemana Jokowi akan berlabuh dan sebagainya itu ya kan, ini menarik karena orang kemudian mulai mengkalkulasi bagaimana masa depan hubungan Jokowi dengan Mega, atau mungkin lebih tepatnya itu persaingan Jokowi Mega itu menjadi lebih menarik setelah Pramono Rano yang diusung PDIP memenangkan Pilkada Jakarta. Kemenangan di Jakarta tentu membuat posisi PDIP itu lebih pede, kendati mereka dikalahkan di Jawa Tengah dan Sumut. Ingat, Jakarta ini adalah posisinya sangat strategis. Di dalam setting politik yang lebih strategis, kita mesti membaca kemenangan Pramono Anung terhadap Ridwan Kamil itu bukan kemenangan di dalam pertandingan Gubernur Jakarta, tapi kemenangan PDIP terhadap Jokowi, kan begitu cara melihatnya tuh. Jadi kalau kita tempatkan itu dalam perspektif tadi, itu persaingan antara Megawati dan Jokowi, itu artinya Megawati memenangkan persaingan itu.
Dan apa akibatnya? Ya akibatnya ini jadi vitamin bagi PDIP untuk meneruskan semacam upaya mempersoalkan seluruh kejahatan politik Presiden Jokowi selama 10 tahun atau dalam 3-4 tahun terakhir ini, terutama terhadap PDIP, lalu terhadap konstitusi, lalu terhadap negara. Jadi kemenangan Pramono itu adalah kemenangan dari mereka yang punya rencana baik untuk membongkar kembali mengapa Presiden Jokowi yang dipilih oleh rakyat selama 10 tahun akhirnya mengkhianati rakyat, mengkhianati partainya sendiri. Jadi kita lihat sekarang bahwa Pramono dan Rano itu simbol baru untuk memulai satu proses mempersoalkan secara hukum posisi Jokowi selama dia memerintah atau paling tidak terhadap PDIP, dan kemungkinan itu bisa dibawa di dalam sidang-sidang parlemen, lalu dimulai diperiksa kebijakan mana sebetulnya yang menyebabkan disparitas ekonomi selama Presiden Jokowi memimpin itu jeblok. Kalau itu salah kebijakan nggak ada soal, tapi kalau itu di dalamnya ada unsur-unsur kriminal, yaitu penyogokan atau memanipulasi angka atau menyodorkan eksklusivisme pada satu kelompok, kan itu juga problem yang menyebabkan kita sebagai rakyat itu merasa bahwa pajak kita itu dimanipulasi oleh Jokowi, bahwa anggaran yang seharusnya menghasilkan kesejahteraan justru menimbulkan disparitas. Kan semua itu juga adalah problem ketika Jokowi memerintah. Kita mau lihat itu, dan kesempatan itu terbuka hari ini dengan menangnya Pramono Anung dan Rano Karno terhadap Ridwan Kamil dan Suswono. Itu artinya menangnya mereka yang menginginkan kejujuran dalam politik dan mereka yang memakai politik sebagai alat memanipulasi. Kan itu intinya, bahwa nanti grupnya atau Gerindra yang membackup Ridwan Kamil akan bawa ke Mahkamah Konstitusi, ya itu persoalan hukum biasa tuh. Tetapi isu yang lebih mendasar adalah PDIP memenangkan satu era di mana kelegaan kemudian muncul bahwa Jokowi akhirnya gagal untuk menggenggam politik Jakarta. Dan politik Jakarta adalah ukuran untuk semua politik yang lain, karena Jakarta bukan sekedar pusat politik dan bisnis, tapi pusat akal sehat dan pusat penilaian etis terhadap kekuasaan Jokowi yang penuh dengan kebohongan. Kalau Jokowi nggak bergabung dengan Gerindra dan di Golkar, seperti yang saya dengar itu kalau ada penolakan yang sangat tinggi kalau sampai Jokowi dan Gibran gabung ke Golkar. Sementara rencana deklarasi Projo sebagai parpol itu ditunda, dan kemudian pernyataan Jokowi bahwa partainya perorangan, ini kan ketika ditanya seperti itu ya, partainya itu adalah perorangan, menunjukkan Jokowi itu sekarang ya mulai ditinggalkan dia mulai sendirian. Kan pertanyaan terakhir adalah siapa yang membela Jokowi? Apakah jelas tidak ada lagi tokoh politik yang ingin menyelamatkan Jokowi kan? Apakah Gerindra ingin membela Jokowi? Ya tidak mungkin. Gerindra punya perencanaan politik ke 2029. Gerindra tentu punya cara yang sifatnya taktis untuk berselancar di tengah-tengah guncangan politik hari-hari ini. Kan itu yang memungkinkan Gerindra terus-menerus untuk mengucapkan bahwa Presiden Prabowo sudah memutuskan untuk pro rakyat. Presiden Prabowo akan mengevaluasi ulang Omnibus Law. Presiden Prabowo akan memikirkan kembali soal IKN, atau bahkan diminta untuk memikirkan kembali soal PIK 2 itu. Jadi kalau kita lihat dari segi isu politik hari ini, Aguan misalnya, Pak Aguan itu juga bahkan secara terang-terangan menyodorkan problem bahwa dia dipaksa oleh Jokowi. Nah sekarang nggak mungkin lagi dipaksa tuh. Jadi kita tidak lagi melihat ada elite baik dari segi bisnis maupun politik yang akan berupaya untuk memberi kesempatan pada Jokowi untuk mencari rasa aman atau paling nggak rasa nyaman di partai-partai politik. Kan nggak ada lagi isu itu. Jadi kalau Jokowi mondar-mandir nanti cari cara untuk makan siang, cari cara untuk ketemu pers, itu artinya semacam upaya yang sia-sia sebetulnya. Kita harus terangkan itu, karena tidak ada kekuasaan yang bisa melanggengkan diri sepenuh-penuhnya. Itu barusan terjadi di Suriah itu. Anaknya diktator Suriah yang bertahun-tahun itu, saat itu Hafiz siapa namanya itu, Bashar
Bashar Assad itu akhirnya didongkel justru oleh kelompok yang ada di dalam pemerintahnya sendiri kan, dan itu satu penanda bahwa ada daya tahan yang thresholdnya bisa pecah kalau kekuasaan itu terlalu pongah itu. Dan kita nggak perlu belajar dari Suriah, kita belajar dari dalam negeri sendiri betapa seseorang yang berupaya untuk melanggengkan kekuasaan akhirnya jadi luntang-lantung tuh, ngundang segala macam tokoh yang seolah-olah disponsor dia. Lalu tokoh-tokoh ini yang saya maksud bupati dan wali kota atau gubernur yang baru terpilih karena dukungan Jokowi, lalu datang ke Solo untuk mengucapkan terima kasih. Tapi kita bisa lihat tuh bagaimana wajahnya itu sebetulnya wajah yang tidak tulus tuh, karena menganggap oke, untuk sementara ya biarlah karena Jokowi kira-kira masih ingin dihibur tuh. Tapi hiburan itu pasti lambat laun akan berakhir dimakan oleh suasana politik, dimakan oleh realitas ekonomi. Jadi Pak Jokowi harus siap-siap justru untuk secara lega mengatakan ya saya memang udah selesai. Nah, kalau kita kaitkan dengan kemenangan PDIP di Jakarta, Bung Rocky, seberapa signifikan dampaknya ini pada posisi Gibran? Ya benar, impact dari merenggangnya genggaman Jokowi pada politik Jakarta itu petunjuk bahwa sebetulnya impact itu itu berakibat pada melemahnya kedudukan Pak Wapres yang adalah anak presiden di dalam konstelasi politik. Kan itu satu paket aja kan. Kan Gibran itu diperkuat kedudukannya sebagai skrup oleh obeng yang namanya Jokowi itu. Nah sekarang obengnya patah, itu artinya skrupnya itu tidak bisa dikencangkan lagi. Kira-kira begitu metafornya tuh. Nah saya ingin menerangkan bahwa kondisi wakil presiden akan selalu ada di dalam kecemasan karena tidak punya lagi backup atau backing, yaitu bapaknya sendiri itu. Dan menuju 2009 begitu banyak orang yang melihat peluang, setiap partai pada akhirnya akan berpikir untuk mengkader dirinya sendiri supaya ada peluang untuk berkompetisi di 2009. Sementara Gibran ya sebagai wakil presiden itu adalah fungsi seremonial aja, tidak punya kapasitas untuk memungkinkan dia beredar secara real di dalam politik. Saya sebut beredar secara real, kayak yang sekarang beredar secara tidak real. Kan beredar hanya dengan membagi-bagi hadiah, mondar-mandir di tempat-tempat yang ada bencana, padahal itu sebetulnya bukan fungsi dia tuh, kan fungsi dia mestinya membantu presiden mengkonsepkan banyak hal, tapi kemampuan itu juga nggak ada. Jadi Gibran atau Pak Wapres ini, Pak Gibran ini sudah juga mengalami fatigue yang sama, political fatigue, kelelahan politik. Karena mau di backup dengan cara apapun, dia hanya bergantung pada tim yang disodorkan oleh bapaknya untuk membuat Pak Gibran itu selalu ada di depan kamera. Nah pertanyaannya, berapa banyak event yang harus dihadiri oleh Gibran supaya namanya melambung terus? Kan nggak ada kan? Event apa? Masa setiap hari ada event peresmian atau setiap hari nunggu banjir untuk didatangi? Kan bukan itu pandangan publik terhadap wakil presiden. Jadi justru makin saudara Gibran itu melengkapi dirinya dengan kamera-kamera palsu, maka semakin rakyat Indonesia menganggap bahwa ini sebetulnya upaya untuk menegakkan benang basah. Jadi saya kira itu masalah kita di sini. Begitu sang ayah kehilangan genggaman, demikian juga anaknya itu. Jadi skrupnya Gibran itu akhirnya makin longgar karena obeng Jokowi itu patah. Kira-kira begitu metafornya. Yes. Salam akal sehat. Salam akal sehat.